Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan jemaat sekalian. Hari ini adalah hari terakhir untuk rangkaian pekan doa sebelum kita besok akan sama-sama merayakan Pentakosta, yaitu hari di mana turunnya Roh Kudus. Hari ini kita akan sama-sama berdoa, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyerahkan semua keluh kesah kita dan pergumulan kita kepada Tuhan. Untuk pekan doa hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Bernadette Florenzada Lopez dengan tema Sepenuhnya Hidup bagi Kristus. Sebelumnya saya undang Bapak Ibu dan rekan jemaat sekalian untuk sama-sama bersaat teduh dan menyiapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mengawali pekan doa hari ini, saya ajak Bapak Ibu dan rekan-rekan jemaat sekalian untuk sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, di tengah segala kelemahan kami, biarlah Engkau menuntun dan menolong kami untuk memahami kehendak-Mu. Biarlah kehidupan kami yang amat terbatas ini boleh menjadi kehidupan yang memancarkan Kristus, karena Engkau sendiri yang akan menuntun langkah kami, Engkau yang akan menuntun kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Galatia pasal 2 ayat 20-21 berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang ada di benak Anda ketika tema kita hari ini bicara tentang sepenuhnya hidup bagi Kristus? Apakah Bapak Ibu saudara-saudara merasa bahwa memang itulah panggilan Bapak Ibu? Atau diam-diam sebenarnya Bapak Ibu merasa, itu mah bukan porsi saya. Hidup sepenuhnya bagi Kristus itu porsinya para rohaniwan. Sebut saja para biarawan, para biarawati yang memang sudah berjanji mengucapkan kaul untuk mendedikasikan seluruh hidup mereka 100% untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Dalam hal ini mungkin pendeta aja rada kalah nih, karena masih harus juga mikirin keluarga. Apalagi orang-orang seperti kami, orang-orang biasa, yang tiap hari masih pusing berpikir tentang banyak perkara dunia ini. Pusing mengenai cari uang, pusing mengenai mengurus suami, mengurus istri, anak-anak dengan segala konfliknya yang nyata, belum lagi hal-hal yang lain. Rasanya energi, waktu, dan pikiran kita semua sudah banyak terkuras, sehingga sulit bagi kita untuk sepenuhnya mendedikasikan diri bagi Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anggaplah wadah ini adalah diri kita, kehidupan kita. Diri kita, kehidupan kita tidak pernah menjadi satu hal yang kosong. Kita selalu terhubung dengan banyak hal, mulai dari kita kecil sampai dengan sekarang. Kehidupan yang kita jalani adalah sesuatu yang kita lewati dalam kaitan bersama dengan keluarga. Kehidupan kita juga adalah sesuatu yang kita isi dengan hal-hal yang menjadi pekerjaan kita. Bagi sebagian dari Anda, kehidupan juga mungkin adalah proses panjang untuk bisa mewujudkan bisnis yang sukses. Kehidupan juga adalah sesuatu yang kita jalani di dalam cerita kita bersama dengan para sahabat. Setiap kita juga pasti memiliki apa yang dinamakan harapan, mimpi-mimpi kita untuk sesuatu di masa depan. Setiap kita juga pasti memiliki apa yang kita sebut sebagai masa lalu. Ada begitu banyak hal lain yang bisa kita tambahkan dalam kehidupan kita yang sudah sedemikian kompleks dan dipenuhi oleh berbagai hal. Bagaimanakah kita bisa memberikan hidup sepenuhnya untuk Kristus? Meneladani Rasul Paulus. Yang perlu pertama-tama kita lakukan adalah mengisi kehidupan kita dengan penghayatan akan kasih Allah. Itu yang Rasul Paulus lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ia mengatakan bahwa hidupnya adalah hidup oleh iman akan Kristus Yesus, Anak Allah yang telah mengasihi dia dan memberikan nyawanya untuk dia. Maka ketika kita juga berani hidup di dalam penghayatan akan kasih Tuhan yang selalu hadir, maka itu akan melingkupi hal-hal penting dalam kehidupan kita. Kasih Kristus itu yang pada akhirnya akan melingkupi pekerjaan kita. Menolong kita untuk bisa mengetahui apa yang bijak, apa yang tepat untuk kita lakukan menurut kasih karunia-Nya. Ketika kita membiarkan kasih Tuhan hadir dalam kehidupan kita,
itu juga yang akan melingkupi kehidupan berkeluarga kita. Menolong kita untuk dengan penuh cinta tetap mengasihi pasangan kita, anak-anak kita di tengah segala keterbatasan mereka. Pada intinya saudara, ketika kita sungguh membiarkan diri kita dipenuhi oleh kasih Kristus, maka kehidupan kita akan menjadi penuh. Kehidupan kita akan menjadi utuh di saat kita tetap menjalani keseharian kita. Kalau esok hari kita bersama akan merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus bagi kita, biarlah itu juga mengingatkan kita semua betapa kita tidak pernah ditinggalkan. Allah selalu menyertai kita, maka biarlah hidup kita melimpah dengan syukur dan kita mempersembahkan segala yang terbaik kepadanya. Mari kita mempersiapkan diri kita memasuki doa syafaat dengan bersama bernyanyi Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah saat ini kita masuk di dalam doa syafaat kita bersama. Saya akan memandu pokok-pokok doa, dan Bapak, Ibu, saudara-saudara dipersilakan untuk dapat berdoa secara pribadi maupun bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Pertama-tama, marilah kita berdoa saat ini untuk pendidikan di negara kita. Di saat para murid, para siswa, dan para mahasiswa belum bisa mengadakan pembelajaran secara langsung, biarlah mereka boleh tetap mendapatkan pengajaran yang baik di rumah mereka masing-masing. Kita berdoa juga untuk para guru, para dosen, agar di tengah situasi ini mereka tidak kehilangan semangat untuk dapat memberi yang terbaik kepada para naradidik. Kita berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia agar boleh menyikapi berbagai situasi saat ini di dalam kedewasaan, di dalam kewaspadaan, dan di dalam kerjasama satu dengan yang lain. Biarlah kita boleh bertumbuh menjadi masyarakat yang semakin tangguh untuk menghadapi dan mengatasi pandemi ini bersama. Mari kita berdoa. Pada akhirnya, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara saat ini mengingat satu nama atau beberapa nama dari pribadi atau keluarga yang Bapak Ibu tahu
sedang mengalami aneka pergumulan. Marilah kita menyebut nama-nama mereka di dalam doa kita, dan biarlah ini menjadi tanda cinta kasih serta dukungan yang hendak kita berikan kepada mereka. Kita percaya bahwa Tuhan menaungi saudara-saudari kita ini. Bapa dalam surga, Engkaulah sumber kekuatan dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terimalah ya Tuhan seluruh kerinduan, harapan dan doa-doa kami, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.